Gadis itu terlahir dengan wajah cantik alami, namun sejak kecil mengidap penyakit aneh. Setiap kali disentuh pria itu pasti akan tertimpa sial. Hari itu, sepupu iparnya datang dalam keadaan mabuk berat. Mulutnya penuh ocehan tak jelas, dan tiba-tiba ingin berbuat tak senonoh padanya. Teman di samping melihatnya langsung terkejut, bergegas menariknya dan memperingatkan bahwa menyentuh gadis itu hanya akan mendatangkan bencana. Tapi sepupu iparnya yang mabuk tak peduli. Dengan kasar menepis tangan temannya, lalu menjulurkan tangan ke arah si gadis. Namun sebelum sempat menyentuh, dia malah terpeleset dan menghantam dinding dengan keras. Gadis itu hanya menatap dingin, lalu berbalik pergi dengan sepedanya. Setibanya di kuil, dia berdoa dengan tulus agar bisa terbebas dari kutukan, agar orang-orang di sekitarnya tidak lagi terluka karenanya. Saat itu, seorang nenek penyapu kuil tiba-tiba berhenti bekerja, lalu mengatakan bahwa jodohnya akan segera datang. Gadis itu buru-buru menjelaskan bahwa ia tak datang untuk mencari jodoh, karena setiap pria yang menyentuhnya pasti akan celaka. Tapi si nenek berkata, jodohnya berasal dari kehidupan sebelumnya, dan menjelaskan bahwa penyakit kutukan ini berasal dari sumpah masa lalu. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah istri dari seorang jenderal besar yang berjasa di medan perang, dan hanya dengan menemukan jenderal itu kembali, kutukannya baru bisa dicabut. Saat gadis itu nyaris percaya, nenek itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak tua, lalu menghidupkan speaker, menyiarkan iklan ramalan dirinya sendiri. Melihat itu, gadis itu langsung merasa dibodohi dan pergi. Tak disangka, sesaat setelah kepergiannya, seorang pria tampan tiba di kuil. Dialah sang jenderal dari masa lalu, dan dia datang untuk menanyakan keberadaan gadis itu. Nenek itu hanya tersenyum tanpa menjawab. Di sisi lain, saat gadis itu pulang ke rumah, dia langsung disuruh bibinya untuk memasak. Dengan nada penuh ketidaksenangan, bibi itu merasa telah membesarkan anak yatim piatu, dan berharap bisa mendapat uang mahar darinya. Namun karena kutukan gadis itu, tak ada pria yang mau menikahinya. Meski mendengar perkataan menyakitkan, gadis itu tetap bersyukur, menganggap bibinya hanya orang yang temperamental. Saat makan malam, sepupu iparnya datang dengan wajah kusut. Gadis itu hanya diam, dan tidak membongkar kejadian tak senonoh sebelumnya. Bibi justru menyalahkan gadis itu sebagai pembawa sial, dan menyuruhnya makan di kamar. Tak lama kemudian, sepupu iparnya tiba-tiba datang ke kamarnya, mengatakan bahwa ia bertengkar dengan istrinya, dan istrinya kabur dari rumah. Dia memohon agar gadis itu membantu mencarinya, karena hatinya baik. Gadis itu tanpa curiga setuju, tanpa tahu bahwa itu hanyalah tipu muslihat. Sepupu iparnya yang tak berhasil di siang hari, kali ini datang lebih siap, bahkan mengenakan sarung tangan anti listrik. Di saat yang sama, jenderal dari kehidupan sebelumnya merasakan firasat buruk, bahwa gadis itu sedang dalam bahaya. Di detik saat sepupu ipar hendak melancarkan aksinya, tanda lahir di pergelangan tangan gadis itu bersinar terang. Dalam sekejap, jenderal itu muncul tepat di samping gadis. Waktu seolah terhenti. Dia langsung menghajar sepupu ipar hingga terlempar, lalu bergegas memeriksa keadaan gadis itu. Begitu melihat wajahnya, semua kenangan kehidupan sebelumnya muncul kembali. Tanpa ragu, dia memeluk gadis itu erat. Namun gadis itu mendorongnya menjauh, memperingatkan agar tak menyentuh dirinya. Tapi pria itu dengan lembut menyentuh wajahnya, dan memanggil namanya perlahan. Gadis itu pun terkejut, hingga tak bisa berkata sepatah pun.